Halo praktikan, selamat datang di video edukasi Praktikum Ekologi Hutan Tropika Modul 1 terkait pengukuran dan teknik pencuplikan faktor lingkungan. Instrumen pengukur kondisi lapangan yang akan dipelajari merupakan alat pendukung untuk mengamati kondisi makroklimat, mikroklimat, dan juga faktor edafik. Jadi alat yang pertama ini adalah sling psychrometer. Dan alat ini memiliki kegunaan untuk mengukur suhu serta kelembapan udara relatif. Nah, jadi ada komponen-komponen dari sling psychrometer. Yang pertama ada termometer basah dan juga termometer kering. Bisa dilihat di sini yang atas adalah termometer basah karena dia sejajar dengan kain muslin. Yang bawah adalah termometer kering. Kemudian ini ada handle-nya digunakan untuk memutar sling psychrometer ini. Pertama kita buka tutup di bagian atas, kemudian kita tarik keluar termometernya dan kita putar sampai bisa dibengkokkan. Setelah itu kita buka penutup tempat air dan kita tuangkan air secukupnya sampai membasahi kain muslin yang ada di bawahnya. Setelah kain muslin cukup basah, kita tutup rapat tempat airnya, kemudian kita bengkokkan kembali. Dan sling psychrometer siap diputar. Untuk memutarnya, tangan harus lurus ke atas agar tidak mengenai diri sendiri maupun orang di sekitar. Dan pastikan tidak ada benda di sekeliling ya. Kemudian sling psychrometer diputar dengan kecepatan konstan selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit baru kita bisa membaca hasilnya. Pada bagian atas ada temperatur basah sebesar 25 derajat dan temperatur kering sebesar 30 derajat. Nah, kemudian di skala pembaca kelembapan, kita sejajarkan nilai temperatur basah dan temperatur kering. Di sisi atas ada temperatur basah dan di sisi bawah ada temperatur kering. Setelah itu, kita melihat angka yang ditunjukkan oleh garis bengkok yang ada di sebelah kanan skala dan kita lihat hasil angka kelembapannya. Hasilnya adalah 66% kelembapan. Nah, berikut ini merupakan sling psychrometer juga, namun dengan bentuk yang berbeda. Untuk menentukan kelembaban berdasarkan sling psychrometer ini membutuhkan bantuan tabel. Komponen sling psychrometer ini terdiri dari handle, termometer basah, dan juga termometer kering. Dan ada juga kain muslin yang sejajar dengan termometer basah. Untuk tahap pertama, buka penutup tempat air. Kemudian, masukkan air hingga membasahi kain muslin yang bersentuhan langsung dengan termometer basah. Setelah itu, pastikan kain muslin sudah cukup basah. Kemudian, tutup tempat air dengan rapat. Setelah itu, putar sling psychrometer dengan kecepatan konstan selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita akan membaca skala yang tertera di sling psychrometer. Untuk pertama, kita lihat di bagian termometer basah, yaitu yang di bagian atas. Di sini terlihat bahwa skala menunjukkan angka 21 derajat. Sementara pada termometer bawah atau termometer kering menunjukkan angka 24 derajat. Setelah didapatkan suhu basah dan suhu kering, maka kita akan menentukan kelembabannya berdasarkan tabel. Berikut merupakan tabel yang digunakan untuk menentukan kelembaban dari sling psychrometer. Untuk cara membacanya, pertama lihat pada bagian kolom dry bulb yang berarti suhu kering. Tadi kita mendapat 24 derajat suhu kering. Lalu kedua, lihat pada baris pertama tabel yang berisi angka 1-10. Angka tersebut merupakan selisih antara suhu kering dengan suhu basah, yang berarti 24 dikurangi 21, yang hasilnya adalah 3. Setelah itu, temukan angka perpotongan dari tabel tersebut antara 24 yang menunjukkan suhu kering dan 3 yang merupakan selisih suhu basah dan suhu kering yang hasilnya menunjukkan angka 77. Nah, berarti kelembaban suhunya yang terhitung adalah 77%. Ini adalah luxmeter dan fungsi dari luxmeter ini adalah untuk mengukur intensitas cahaya pada suatu area. Untuk selanjutnya adalah bagian dari komponen-komponen dari luxmeter yang tersusun atas bagian layar. Lalu di sini ada tombol power, yang selanjutnya adalah tombol hold dan tombol zero.
Untuk range-nya sendiri, luxmeter ini memiliki range 0 sampai 50.000 lux. Yang selanjutnya adalah bagian dari sensor cahaya. Untuk memulai pengukuran, pertama-tama tekan tombol power untuk menyalakan. Setelah itu, buka tutup sensor cahaya dan tutup kembali sensor cahaya untuk melakukan kalibrasi. Setelah didapatkan angka 0 pada layar, tutup sensor, dibuka kembali untuk digunakan. Kita akan mengukur selama 3 menit untuk mendapatkan hasil yang akurat. Saat angka yang tertara sudah cukup stabil pada rentang tertentu, tombol hold dapat ditekan untuk melihat angka yang tertera pada layar. Dengan menekan tombol hold, maka angka yang tertera tidak akan berubah kembali. Catat angka yang tertera pada layar, dan pengukuran selesai. Jika sudah selesai, maka kita dapat menutup kembali sensor cahaya dan mematikan dengan menekan tombol power. Alat selanjutnya adalah data logger. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu serta intensitas cahaya secara otomatis dalam periode yang kita inginkan. Berikut adalah komponen-komponen data logger. Di bagian belakang ada tempat untuk menaruh baterai. Kemudian di bagian depan ada sensor untuk mengukur atau mencatat intensitas cahaya serta suhu udara. Software yang digunakan untuk menangani data yang dihasilkan data logger adalah Hobaware. Untuk mengatur parameter data logger yang akan diukur, data logger dihubungkan dengan komputer dan kemudian atur parameter yang akan diukur. Dan setelahnya, klik launch. Untuk menggunakan data logger, pertama kita harus memasangkan tali pada bagian atas data logger agar data logger dapat diikatkan pada pohon. Nah, untuk metode pengikatannya, sensor harus diletakkan di depan atau menghadap ke atas atau keluar. Tidak ada benda yang boleh menutupi sensor agar sensor dapat merekam suhu serta intensitas cahaya dengan baik. Kemudian ikat dengan kencang agar ketika kita tinggalkan data logger ini, data logger tidak berpindah tempat dan dapat stay di tempat yang sama selama periode yang kita inginkan. Setelah pengukuran selesai, data logger dipasang kembali dengan USB dan Hobaware dibuka dan klik read out. Kemudian akan muncul tampilan berupa grafik dan tabel data. Hasil dari data tersebut dapat diekspor ke dalam bentuk Excel.